Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang akibat buruk mengkonsumsi minuman yang haram dan bagaimana hukumnya ketika kita memakan atau meminum yang haram ketika dalam kondisi darurat. Baik, alhamdulillah ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa itu minuman yang halal dan minuman yang haram. Nah, untuk kali ini kita akan membahas akibat buruk mengonsumsi minuman yang haram dan bagaimana hukumnya ketika meminum atau memakan makanan yang haram ketika dalam kondisi darurat. Silakan kalian buka pada halaman 25. Baik, pada halaman 25, mari disimak baik-baik, Bapak akan bacakan. Akibat buruk mengonsumsi minuman yang haram. Allah telah melarang kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apabila kita melanggarnya, pasti akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Selain itu, kita akan berdosa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kenapa melarang kita memakan dan meminum minuman yang haram? Karena minuman yang haram itu dapat merusak tubuh kita. Selain merusak tubuh kita, minuman yang haram juga dapat membuat kita berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia agar memakan dan meminum minuman yang halal. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, atau contohnya kita dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan dan meminum minuman yang haram. Nah, perlu kalian ketahui, minuman yang haram itu, dampak buruk makanan minuman yang haram itu dapat dirasakan tubuh manusia. Nah, di antaranya yaitu melemahnya panca indera dan tidak berfungsi dengan baik berbagai macam anggota tubuh kita seperti jantung, paru-paru, hati, mata, ginjal, dan gangguan urat syaraf. Nah, jadi apabila kita meminum minuman yang haram, ingat, pasti nanti di tubuh kita atau panca indera kita pasti ada yang rusak. Contohnya bisa jadi kena penyakit jantung, penyakit paru-paru, kemudian hati, penyakit mata, penyakit ginjal, dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, harus menghindari minuman yang haram, karena minuman yang haram itu berdampak buruk bagi tubuh kita semuanya. Kemudian minuman yang haram selain berdampak bagi fisik kita atau luar kita, juga berdampak bagi akal kita. Nah, minuman yang haram itu dapat menurunkan kecerdasan manusia. Selain berdosa juga menurunkan kecerdasan manusia. Contohnya kemampuan berpikirnya itu, jadi dia itu tidak jadi cerdas, mohon maaf, jadi bodoh. Nah, salah satu penyebab kita sulit belajar, sulit memahami pelajaran, atau kasarnya itu, mohon maaf ya, bodoh, itu selain kita tidak pernah belajar, pasti ada salah satunya lagi penyebabnya, yaitu kita tidak dapat menjaga makanan dan minuman kita. Kita bisa jadi kita memakan minuman yang haram atau memakan minuman yang tidak baik. Akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya kecerdasan pikiran kita. Itulah akibat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kemudian, Pak, bagaimana hukumnya, Pak? Aku di sini nih, Pak. Seumpamanya ada seseorang, Pak. Aku tinggal di hutan. Aku bingung. Di hutan itu
sangat lapar sekali. Nah, lapar sekali dan di situ hanya ada, mohon maaf, ada babi saja, Pak. Apakah aku boleh makan babi? Kemudian juga ada pertanyaan lagi. Dia sedang nggak punya duit, bingung mau makan apa. Dan yang ada di situ hanya makanan haram. Makanan haram itu contohnya, mohon maaf ya, anjing. Nah, akhirnya dia memakan makanan anjing. Apa Pak hukumnya Pak ketika aku darurat, kepepet, dan itu aku takut terjadi takut mati Pak. Ketika itu maka makanan haram tersebut menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Niatnya kita bukan ingin berbuat dosa, tetapi karena haus dan lapar dan untuk menghidupkan diri kita. Nah, apa Pak dalilnya Pak? Dalilnya itu dalam surah Al-Maidah. Nah, silahkan kalian buka surah Al-Maidah. Nah, yang artinya, tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ayat tadi itu menjelaskan bahwa kita dibolehkan makan dan minum sesuatu yang haram hanya dalam kondisi yang pertama darurat, kritis, dan terpaksa. Selama tidak dalam kondisi darurat, kritis, dan terpaksa, kita tidak boleh memakan dan minuman sesuatu yang haram. Nah, jadi selama kondisi kita tidak darurat, kritis, dan terpaksa ataupun kepepet, jadi kita jangan sampai jangankan meminum, mendekati saja tidak boleh, mendekati minuman atau makanan yang haram. Apalagi kita memakan juga nih, contohnya memakan dan meminum minuman yang halal, tapi kita berlebihan. Hati-hati juga memakan minuman yang halal kemudian secara berlebihan, itu juga bisa menjadi haram, karena suatu yang berlebihan itu adalah perbuatan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya berlebihan itu perbuatan syaitan, dan setan itu ialah yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun kita memakan minuman yang halal, ingat, memakan dan minuman yang halal harus jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari dari akibat buruk mengkonsumsi minuman yang haram dan bagaimana hukumnya ketika kita memakan dan meminum yang haram ketika dalam keadaan darurat, kritis, dan terpaksa. Baik, untuk tugas kalian pada hari ini silahkan kalian buka halaman 33. Kalian kerjakan evaluasi ya pelajaran 2, yaitu tentang minuman yang halal dan minuman yang haram. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10, bagian A-nya saja ya, yaitu pilihan ganda. Setelah kalian kerjakan, lalu difotokan, dikirimkan ke WA Bapak. Mungkin hanya materi tersebut yang bisa Bapak sampaikan. Pesan Bapak untuk kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan berdoalah sebelum melakukan aktivitas, terutama sebelum belajar ini. Supaya apa? Supaya kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi, dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.